dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau membawa doa kami mau membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan teramat baik Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, kami percaya ketika kami pagi-pagi benar Tuhan, mengatur persembahan kami Tuhan. Engkau adalah setia dan adil Tuhan. Engkau akan bawa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa dalam kami Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga luar biasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, bagaimanakah akan kubalas pada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Baiklah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan tema bersyukur. Amin. Bersyukur dan mempersembahkan syukur bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut harta kita, Tuhan tidak menuntut hal-hal yang lebih tinggi, melebihi persembahan. Amin, saudara. Dan persembahan itu harus lahir dari ucapan syukur. Karena saudara ingat, ada firman Tuhan dari kitab Kejadian, ada Kain dan Habel. Kedua-duanya mempersembahkan korban. Tetapi Allah berkenan kepada persembahan dari Habel. Pada waktu Allah berkenan kepada persembahan dari Habel, Kain yang waktu itu juga mempersembahkan korban, korban yang hebat, korban juga yang luar biasa. Tuhan lebih mengindahkan persembahan dari Habel. Dan satu hal, ada hal yang tidak benar dari kehidupan Kain ketika dia iri hati terhadap persembahan dari Habel. Hal ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ketika Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tahu hatinya bahwa dia mempersembahkan itu bukan dengan sebuah korban, bukan dengan sebuah syukur, tapi dengan motivasi supaya dia kelihatan hebat di hadapan Tuhan. Ketika dia tidak diindahkan Tuhan, dia merasa hancur, dia merasa harga dirinya terusik, dan dia tidak berupaya untuk memperbaiki persembahannya, melainkan dia membunuh saudaranya. Dia dikuasai iri hati, dia dikuasai persaingan, dia dikuasai sikap untuk menonjolkan diri. Dan Tuhan tidak mau, saudara. Pada saat pagi-pagi hari kita bangun, kita mau datang kepada Tuhan, hal apa yang menjadi dasar untuk kita bersyukur? Kita mau belajar di sini. Seorang yang mempersembahkan persembahan, persembahan yang diterima Tuhan, haruslah persembahan yang lahir dari hati nurani yang murni, hati yang lahir dari hati yang bersyukur. Tidak ada gunanya kita mempersembahkan sesuatu hanya ketika dilihat orang, hanya ketika kita lihat persembahan kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat daripada orang lain. Mazmur Daud dari Mazmur Daud dari Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat
yang ke-19, dia berkata dengan hati. Adalah penting seorang bersyukur mempersembahkan sesuatu itu dengan hati, dia katakan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat yang 12 yang pertama, kalau kita mau mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan yang pertama, kita harus lahir dari hati yang merendahkan diri. Dia katakan, bagaimana saya akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Artinya, pada saat dia mempersembahkan, dia mengoreksi hati. Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak mampu mempersembahkan sesuatu. Karena engkau terlalu luar biasa, karena engkau terlalu baik bagiku. Yang pertama ketika kita mau mempersembahkan syukur, kita harus mengoreksi hati kita. Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus eh, merasa seperti Matius 5 katakan, miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita tuh sebetulnya nggak ada apa-apa, saudara. Kalau kita bermegah, kalau kita merasa persembahan kita hebat, Tuhan tidak berkenan. Yang pertama, kita harus mengoreksi kehidupan kita. Kita harus sadar diri di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang selalu mau dikoreksi. Yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 15, ayat ini sering dipakai untuk ayat ketika di rumah duka. Ayat ini berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan. Ayat yang ke-15-16 ini bukan sekedar berbicara soal mati jasmani, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya, tapi ini berbicara soal kematian rohani, yaitu kematian kedagingan kita supaya maksud saya kematian kedagingan, kematian daging kita supaya kerohanian kita itu yang lebih besar. Kalau kita memiliki sikap mati daging, artinya kita sudah keluar dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Ayat yang ke-16 dikatakan, aku ini hambamu Tuhan. Kita itu kalau mau mati secara daging dan bangkit secara roh, kita harus mati secara daging, lepas dari ikatan-ikatan. Ikatan apa saudara? Ikatan dosa, bahkan ikatan hutang. Hutang itu berbicara ada pribadi yang lebih kuat berkuasa atas kita, ikatan dosa, ikatan kenajisan, ikatan-ikatan belenggu-belenggu, bahkan kesibukan itu juga adalah ikatan. Ada banyak orang ketika dia sibuk, dia tidak lagi mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus mati secara daging dan bangkit secara roh. Kita harus mati dan membuka ikatan-ikatan supaya kita mampu untuk bersyukur. Orang yang tidak keluar dari ikatan-ikatan, orang yang tidak mati secara daging, ia tidak dapat bersyukur karena hidupnya dikuasai oleh belenggu-belenggu yang mengikat dia. Ketika seseorang terbelenggu dengan dosa, dia tidak akan mampu bersyukur dengan cara yang benar kepada Tuhan, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ikatan-ikatan itu membelenggu kita, saudara. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai ketika kita tidak tidak bebas dari ikatan-ikatan kedagingan, kita akhirnya tidak mampu bersyukur. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu Yerusalem. Haleluya. Hal yang ketiga berbicara tentang syukur dan nasar. Aku akan mempersembahkan korban syukur dan akan menyerukan nama Tuhan, membayar nasarku. Beberapa kali di ayat ini disebutkan di ayat juga yang ke-14, aku akan membayar nasarku. Saudara, kita ketika kita bersyukur,
Sesungguhnya kita mengungkapkan banyak janji-janji di hadapan Tuhan. Nasar itu berbicara soal janji-janji kita di hadapan Tuhan. Aku mau bersyukur pada Tuhan. Aku mau mengangkat tanganku bagi nama-Mu. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Aku mau melayani. Itu semua nasar tuh. Itu semua nasar bagi Tuhan, saudaraku. Setiap apa yang kita ucapkan seperti seorang kekasih mengucapkan kata-kata janji kepada kekasihnya. Jadi apapun yang kita ucapkan itu kita harus genapi. Kalau seorang kekasih berkata, aku sayang padamu, aku cinta padamu, aku akan setia kepadamu, aku rindu padamu, maka seorang kekasih wajib untuk menepati seluruh apa yang dia ucapkan. Ucapan syukur yang ketiga, saudara, kita harus membayar nasar kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau katakan engkau cinta kepada Tuhan, kalau engkau katakan engkau setia dengan Tuhan, kalau engkau katakan aku mau melayani engkau dan mengangkat tanganku kepadamu seumur hidupku, itu saudara lakukan. Amin. Lakukan semua apa yang engkau janjikan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau engkau mau bersyukur kepada Tuhan, yang pertama kita harus mengoreksi diri, kita harus sadar diri di hadapan Tuhan, siapakah kita harus betul-betul mengakui kesalahan dan dosa, datang kepada Tuhan dengan pengakuan, dan datang kepadanya dengan hati yang mau direndahkan selalu. Yang kedua, saudara, kita mau belajar untuk mati secara daging, bebas dari ikatan-ikatan, jangan terbelenggu, supaya orang yang tidak terikat kalau secara rohani dengan suami yang lama atau dengan dosa-dosa yang lama, tentunya dia akan dapat mengikat dengan sebuah perjanjian baru bersama dengan kekasihnya Yesus Kristus yang Raja. Yang kedua, kita harus bebas dari ikatan, kita harus mati secara dosa-dosa kedagingan kita. Yang ketiga, kita harus membayar nasar kita. Jangan berjanji dan tidak menepati, tapi kau yang berjanji, kau juga yang harus menepati. Kalau engkau sayang dengan Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau setia mengiring engkau Tuhan seumur hidupku. Di dalam nama Yesus, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang perihal bersyukur kepada Tuhan. Kami sadar ketika kami berdoa pagi-pagi hari Tuhan, kami mempersembahkan mesa, jangan sampai kami tidak mengoreksi dosa-dosa kami tidak merendahkan diri, kami tidak bersyukur kepada Tuhan, melainkan kami harus selalu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa agar kami lepas dari ikatan-ikatan dosa, supaya kami dapat bebas untuk mengasihi Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, biarlah kami mau membayar nasar kami. Kalau kami bernasar untuk memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu yang besar, mempersembahkan korban-korban, baik persembahan syukur maupun persembahan-persembahan khusus lainnya untuk kami mengasihi, melayani Engkau, untuk hidup melayani Engkau Tuhan, menyerahkan diri sepenuh hati, biarlah kami menepati janji-janji kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa dan harapan kami, biarlah kami mau melangkah hari ini dengan ucapan syukur. Diberkatilah keluarga kami, anak kami, istri, suami, keluarga, rekan pekerja, pelayanan, teman-teman sekantor, pimpinan kami, bawahan kami, kota dan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya orang yang memulai segala sesuatu aktivitas dengan Tuhan, Engkau Tuhan yang berkenan untuk menunjukkan jalan-jalannya. Penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran terima kasih Tuhan. Amin. hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku. Amin Tuhan. Haleluya.
hanya Hanya Kau Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami pada sepanjang hari ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami hanya mau memberikan ucapan syukur yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.